The Utah County Attorney's Office arrested and charged Martin McNeil with murder and obstruction of justice. The world now knows that my father has committed murder. Michelle McNeil was found unconscious in her bathtub. When finally Autopsy report said she died of natural causes. Prosecutors claim she was murdered. Bayangkan, kamu hidup bersama seorang pria yang tampak sempurna, seorang dokter, seorang ayah dari 8 anak, seorang pemimpin agama yang dihormati masyarakat. Semua orang menganggapnya pria baik. Tetapi di balik senyum tenangnya, tersembunyi rahasia yang begitu gelap hingga akhirnya menggemparkan seluruh Amerika. Ini adalah kisah nyata Martin McNeil, seorang dokter dari kota kecil yang hampir berhasil melakukan apa yang kemudian disebut jaksa sebagai pembunuhan yang nyaris sempurna. Namun satu kesalahan kecil membuat semuanya runtuh, dan orang yang menjatuhkannya bukan polisi, bukan detektif, melainkan anak perempuannya sendiri. Bagaimana kisahnya? Stay tuned. Martin Joseph McNeil lahir pada tahun 1957 di Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun ia membangun citra sebagai pria sukses. Ia memperoleh gelar dokter osteopati, pernah bertugas di militer, bahkan meraih gelar hukum. Di mata masyarakat, Martin adalah sosok yang luar biasa. Pada akhir tahun 1970-an, ia menikahi Michelle Summers. Michelle adalah seorang wanita cantik yang pernah menjadi ratu kecantikan lokal. Mereka kemudian tinggal di kota Pleasant Grove, negara bagian Utah, Amerika. Keluarga mereka tampak seperti keluarga ideal. Mereka memiliki 8 anak, beberapa di antaranya diadopsi dari Ukraina. Masyarakat melihat mereka sebagai keluarga religius yang harmonis. Martin bahkan pernah menjadi pemimpin jemaat lokal dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Tapi apa yang tidak diketahui banyak orang adalah di balik rumah besar itu, pernikahan mereka mulai retak. Martin dikenal memiliki banyak perselingkuhan. Ia sering mengeluh tentang pernikahannya, dan diam-diam ia sudah memikirkan kehidupan baru tanpa Michelle. Pada tahun 2006 hingga awal 2007, Martin menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Gypsy Willis. Hubungan itu bukan sekadar perselingkuhan biasa. Martin benar-benar ingin bersama Gypsy. Masalahnya, ia masih memiliki seorang istri. Michelle mulai mencurigai sesuatu. Telepon, pesan singkat, perilaku suaminya yang berubah. Semuanya mengarah pada satu hal, perselingkuhan. Tanggal 6 April tahun 2007, Michelle akhirnya menghadapi Martin mengenai hubungan tersebut. Tapi Michelle tidak tahu bahwa saat itu dirinya mungkin sudah berada dalam bahaya besar. Awal April 2007, Martin mendorong Michelle untuk menjalani operasi kosmetik. Prosedur itu dilakukan beberapa hari sebelum kematiannya. Operasinya tergolong berhasil. Michelle pulang ke rumah untuk masa pemulihan. Sebagai seorang dokter, Martin memiliki akses dan pengetahuan mengenai obat-obatan. Ia mengatur berbagai resep yang digunakan Michelle selama proses penyembuhan, termasuk obat tidur, obat anti mual, obat penenang, dan penghilang rasa sakit. Putri mereka yang bernama Alexis, yang saat itu sedang belajar di sekolah kedokteran, datang untuk membantu merawat ibunya. Selama berada di rumah, Alexis melihat sesuatu yang membuatnya khawatir. Michelle tampak takut. Ia merasa Martin berusaha memberinya terlalu banyak obat. Lalu Michelle mengatakan kalimat yang kemudian menjadi sangat terkenal dalam kasus ini. "Jika sesuatu terjadi padaku, pastikan itu bukan ayahmu." Kalimat itu terus menghantui Alexis selama bertahun-tahun. Rabu pagi 11 April tahun 2007, Pleasant Grove, Utah, pukul 8.44 pagi, Alexis berbicara dengan ibunya melalui telepon. Michelle mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda keadaan darurat. Tidak ada tanda bahwa ia sedang sekarat. Namun hanya sekitar setengah jam kemudian, Martin menelpon Alexis. Ia mengatakan bahwa ibunya tampak tidak baik. Ia khawatir Michelle tidak bangun dari tempat tidur. Ada sesuatu yang terasa aneh.
tetapi Alexis tidak bisa menjelaskan apa-apa. Beberapa jam berlalu, lalu sebuah kejadian mengerikan terjadi. Putri bungsu mereka menemukan Michelle dalam keadaan tidak responsif di bak mandi rumah mereka. Kepalanya terkulai, tubuhnya tidak bergerak. Michelle McNeil dinyatakan meninggal dunia pada usia 50 tahun. Setelah kematian Michelle dilakukan otopsi. Hasil awal menyimpulkan bahwa kematian itu terjadi karena masalah jantung, penyebab alami. Kasus dianggap selesai. Tidak ada pembunuhan, tidak ada penyelidikan besar, tidak ada penangkapan. Tetapi anak-anak Michelle tidak percaya. Mereka merasa ada sesuatu yang salah. Terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak kebetulan, dan yang paling mencurigakan, hanya beberapa minggu setelah Michelle meninggal, Gypsy Willis mulai muncul dalam kehidupan keluarga tersebut. Martin bahkan mempekerjakannya sebagai pengasuh anak, seolah-olah ia sedang menggantikan posisi Michelle yang baru saja meninggal. Bagi anak-anak Michelle, itu bukan kebetulan. Tahun demi tahun berlalu, tapi Alexis Summer tidak pernah berhenti mencari jawaban. Ia yakin ibunya dibunuh. Ia terus menekan pihak berwenang, menghubungi penyidik, mengumpulkan informasi, mendorong agar kasus dibuka kembali. Sementara itu, masalah Martin semakin banyak. Pada tahun 2009, ia dihukum dalam kasus pencurian identitas. Ia menggunakan identitas salah satu anak adopsinya untuk membantu Gypsy Willis memperoleh dokumen palsu. Kasus tersebut membuat Martin masuk penjara federal. Namun, justru ketika ia berada di balik jeruji besi, penyelidikan kematian Michelle mulai bergerak kembali. Tekanan dari keluarga akhirnya membuahkan hasil. Pakar forensik Utah meninjau ulang kasus Michelle. Toksikologi diperiksa kembali. Dan hasilnya mengejutkan. Tubuh Michelle mengandung kombinasi beberapa obat, Valium, Ambien, Penergan, Oxycodone. Masing-masing mungkin tidak mematikan, tapi jika digabungkan, mereka dapat menyebabkan sedasi berat, gangguan irama jantung, dan kematian. Penyebab kematian yang awalnya dianggap alami akhirnya diubah. Statusnya menjadi undetermined atau tidak dapat dipastikan. Dan untuk pertama kalinya, penyidik mulai melihat kemungkinan pembunuhan. 24 Agustus 2012, 5 tahun setelah kematian Michelle, Martin McNeil ditangkap. Ia didakwa atas pembunuhan tingkat pertama dan menghalangi penyelidikan. Berita itu mengguncang Utah. Bagaimana mungkin seorang dokter yang dihormati, seorang ayah, seorang pemimpin agama, diduga membunuh istrinya sendiri? Namun bagi Alexis, hari itu adalah awal dari keadilan yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun. 17 Oktober 2013, persidangan dimulai di kota Provo. Selama 22 hari, jaksa membangun gambaran mengerikan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menurut jaksa, Martin ingin memulai hidup baru bersama Gypsy Willis. Ia tidak ingin perceraian, ia tidak ingin kehilangan harta, maka ia memilih jalan yang lebih gelap, membunuh istrinya. Jaksa berpendapat bahwa Martin menggunakan pengetahuan medisnya untuk memberi Michelle kombinasi obat yang berbahaya. Kemudian Michelle berakhir di bak mandi dan meninggal. Sementara Martin berusaha membuat semuanya tampak sebagai kematian alami. Pihak pembela membantah semuanya. Mereka mengatakan Michelle meninggal karena kondisi medis dan komplikasi obat yang tidak disengaja. Tetapi juri mendengar seluruh kisah, perselingkuhan, obat-obatan, kebohongan, dan perilaku Martin setelah kematian Michelle. 9 November 2013, setelah sekitar 11 jam musyawarah, juri mencapai keputusan bersalah. Martin McNeil dinyatakan bersalah atas pembunuhan Michelle McNeil. Ia juga dinyatakan bersalah karena menghalangi proses hukum. Ruang sidang dipenuhi tangis keluarga. Bagi anak-anak Michelle, ini adalah kemenangan yang diperjuangkan selama lebih dari 6 tahun, khususnya Alexis, putri yang tidak pernah berhenti memperjuangkan ibunya. 19 September tahun 2014, hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun hingga seumur hidup untuk pembunuhan, ditambah hukuman lain terkait kasus-kasus tambahan. Martin diperkirakan akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, namun kisah ini belum berakhir. Tanggal 9 April 2017, saat berada di penjara negara bagian Utah,
Martin McNeil ditemukan tidak sadarkan diri. Penyelidikan kemudian menyimpulkan bahwa ia bunuh diri. Pria yang selama bertahun-tahun menyangkal keterlibatannya dalam kematian istrinya meninggal di balik jeruji besi. Kasus Martin McNeil menjadi salah satu kasus pembunuhan paling terkenal di Utah, bukan hanya karena pelakunya seorang dokter, tetapi karena ia hampir berhasil. Selama bertahun-tahun, dunia percaya Michelle meninggal secara alami. Kasus ini mungkin akan terkubur selamanya. Namun, seorang putri menolak untuk berhenti bertanya, menolak menerima jawaban yang tidak masuk akal, dan berkat kegigihan Alexis Summer, kematian Michelle McNeil akhirnya mendapatkan keadilan. Di balik setiap kasus pembunuhan besar, seringkali ada satu pertanyaan sederhana. Bagaimana jika tidak ada seorang pun yang terus mencari kebenaran? Dalam kasus Michelle McNeil, jawabannya mungkin mengerikan. Karena tanpa keberanian seorang anak perempuan, Martin McNeil mungkin akan dikenang sebagai dokter terhormat, bukan sebagai pembunuh istrinya sendiri. Bagaimana menurut kalian kasus Martin McNeil ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video.